Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tugas terkait dengan problematika dan inovasi pembelajaran pendidikan sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ihsana MPD. Semoga senantiasa penyajian dari saya ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan terkait dengan problematika dan inovasi pembelajaran pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya, penyaji akan menyajikan tema terkait dengan problematika pendidikan sekolah dasar, yaitu dengan pendidikan profesi guru, dengan judul Pengaruh Pendidik Bersertifikat Profesi Guru di Sekolah Dasar, terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang pada hal ini penyaji menggarisbawahi pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan data books.katadata.co.id, data guru dan tenaga kependidikan 25 Januari 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat hampir 3.357.935 guru dan tenaga kependidikan di tanah air hingga awal 2022. Berdasarkan dengan data tersebut, Indonesia memiliki sumber daya manusia pendidik yang sangat banyak dan juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru yang bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Adapun berikut wawancara kami penyaji kepada salah satu pendidik yang telah mempunyai sertifikat profesi guru. Baik Bu, pertanyaan yang pertama, Ibu kan sudah bersertifikat profesi guru nih ya. Apa bedanya dengan yang belum bersertifikat Bu, secara proses pengajarannya gitu? Mungkin di sekolah Ibu juga ada beberapa guru yang belum bersertifikat guru, dan Ibu juga sebagai guru yang sudah bersertifikat. Nah, pada proses pengajarannya itu apakah ada bedanya atau bagaimana ya Bu? Berkaitan dengan proses pengajaran, sebenarnya itu kembali kepada tipe guru masing-masing, karena setiap guru itu punya ciri khas, punya karakter yang berbeda. Jadi untuk proses pengajaran itu tidak ditentukan dari bagaimana dia punya sertifikat ataupun tidak. Kalau menurut saya seperti itu. Karena ada juga guru-guru yang tidak memiliki sertifikat tetapi pengajarannya pun sudah baik. Ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Bu, apa bedanya kompetensi atau keterampilan guru yang sudah bersertifikat dengan guru yang belum bersertifikat? Apa tuh? Dan apakah guru yang dapat program pendidikan profesi tersebut juga mempunyai metode mengajar yang lebih oke atau bagaimana Bu? Kira-kira. Apakah keterampilan guru yang bersertifikat dan yang belum itu ada bedanya atau tidak? Kemudian apakah metode yang dipakai untuk mengajar itu ada perbedaannya atau tidak? Jadi memang kalau menurut saya kegiatan PPG itu adalah sebuah kegiatan yang membuat para pengajar itu seperti recall, menggali kembali ilmu yang pernah dia dapat selama ini. Jadi maksud saya adalah khususnya untuk guru-guru yang memang masih muda, yang baru lulus gitu. Jadi kegiatan ini, kalau PPG ini seperti mengingatkan mereka kembali dengan teori-teori apa yang sudah mereka pelajari dulu di bangku kuliah, kemudian bagaimana cara penerapannya, dan teknisnya yang harus mereka lakukan saat ini seperti apa, disesuaikan dengan
kurikulum dan perkembangan zaman seperti itu. Hal ini menurut saya sangat berhubungan dengan guru-guru yang masih muda dan baru ya. Beda lagi jika untuk guru-guru yang memang senior, yang dulu sekolahnya itu ya SPG seperti itu kan. Jadi mungkin ketika PPG ini banyak hal baru yang mereka temui, banyak hal baru yang mereka pelajari, sehingga memang PPG itu menjadi upgrade ilmu untuk para guru-guru senior. Sebenarnya untuk kami yang masih belum lama lulus pun ini sebuah upgrade ilmu juga, karena memang perkembangan zaman terus berubah, keadaan pendidikan pun terus berubah. Seperti misalnya kemarin yang kita alami yaitu pandemi, itu sangat merubah bagaimana teknik atau proses pengajaran. Artinya seperti ini, kita tidak bisa menyamaratakan guru-guru yang bersertifikat pendidik itu semuanya memiliki keterampilan dan metode yang lebih baik dari guru-guru yang tidak bersertifikat. Itu tidak bisa kita katakan seperti itu, karena pada kenyataannya guru-guru yang tidak memiliki atau belum memiliki sertifikat pendidik pun pengajarannya ada yang mungkin lebih baik dari guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi memang itu sangat tergantung dari bagaimana pribadi guru masing-masing. Kemudian ini berkaitan juga dengan durasi lamanya PPG ya. PPG itu kan dulu sempat yang hanya 10 hari. Kemudian ada juga PPG yang berjalan selama 3 bulan. Kemudian ada lagi PPG prajabatan yang berjalan selama 1 tahun. Menurut saya setiap tipe PPG itu memiliki hasil yang berbeda. Tentunya dari durasi waktu saja sudah berbeda, pasti hasilnya pun berbeda. Imbas kepada setiap guru pun akan berbeda. Kita tidak bisa menjadikan kegiatan PPG ini sebagai satu-satunya kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru. Tidak bisa, karena begitu banyak kegiatan atau penyelenggaraan yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta yang tujuannya untuk mengembangkan kompetensi guru, seperti seminar, diklat dan sebagainya. Tergantung dari setiap guru apakah dia mau mengikuti itu untuk memperbaiki kompetensi mengajarnya atau tidak. Jadi kita tidak bisa mematok PPG sebagai apa ya? Sebagai tolak ukur kualitas seorang guru. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah tunjangan keprofesian guru tersebut dilakukan atau dilaksanakan secara terarah dalam meningkatkan mutu pengajaran, atau bagaimana Bu untuk Ibu sendiri? Berkaitan dengan tunjangan keprofesian ini memang tujuan awalnya adalah untuk mendukung para guru dalam meningkatkan mutu pengajaran. Tentu saja guru-guru juga sudah cukup memanfaatkan tunjangan keprofesian ini untuk meningkatkan mutu pengajarannya di kelas masing-masing. Beberapa guru ada yang memanfaatkan tunjangan keprofesiannya untuk membeli fasilitas seperti laptop, speaker, ataupun media pembelajaran yang lainnya yang biasa digunakan di kelas. Walaupun kita tidak bisa menampik bahwa banyak guru juga yang menggunakan tunjangan keprofesian ini untuk keperluan pribadi. Kalau ditanya apakah tunjangan keprofesian itu terarah untuk pembelajaran, sejak awal memang arahnya untuk meningkatkan pembelajaran. Namun setelah tunjangan keprofesian itu diberikan oleh guru masing-masing, sudah menjadi keputusan dan kebebasan para guru dalam menggunakan tunjangan itu. Memang sebaiknya sebagai guru bisa memanfaatkan tunjangan tersebut untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Menurut Ibu, harapan Ibu sendiri terhadap pendidik yang sudah bersertifikat profesi guru ini
dapat memberikan effort ataupun dampak yang baik terhadap sekolah, terutama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Harapannya bagaimana nih sebagai ibu salah satu pendidik yang sudah bersertifikat? Tentunya dengan adanya guru yang sudah bersertifikat pendidik, sekolah berharap bahwa kualitas pendidikan di sekolah tersebut akan menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan juga guru yang sudah bersertifikat bisa membantu atau menolong teman-teman guru yang lain yang mungkin belum bersertifikat atau belum maksimal dalam pengajaran, sehingga kualitas pendidikan di sekolah tersebut bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan sajian ini. Semoga dapat bermanfaat, dan serta dengan problematika ini bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tentunya sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan seluruh para pendidik yang tersebar di Indonesia mampu memberikan pembelajaran yang sangat bermakna untuk kehidupan dan kualitas pendidikan di Indonesia, baik yang sudah bersertifikat ataupun yang belum bersertifikat, bukan bagian daripada tolak ukur dalam peningkatan kualitas di Indonesia. Untuk itu, saya dalam hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pendidik di Indonesia yang telah berdedikasi, bersemangat untuk setiap pagi sampai dengan petang menyiapkan diri dan juga membantu memberikan pengetahuan kepada peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, terus berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga hal ini bisa menjadi suatu positif untuk kemajuan bangsa Indonesia, bermula dari para pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Semoga bentuk ini bagian daripada apresiasi saya kepada seluruh para pendidik di Indonesia untuk tetap bersemangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, bisa menangkap penjahat. Saya ingin menjadi dokter karena saya ingin mengobatin orang di desa Semala. Saya ingin menjadi guru. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, jadi pedagang biar mendapat uang yang banyak. Cita-citaku jadi polisi.